Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era modern ini, banyak negara yang melakukan pembangunan baik di bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan bidang-bidang lainnya. Tujuannya adalah untuk memajukan negaranya. Namun, dalam hal-hal tersebut, indikator utama dari kemajuan suatu negara adalah dari ekonominya. Walaupun masih banyak indikator-indikator lainnya, namun indikator utama dari kemajuan negara adalah ekonominya. Untuk itu, saya akan membahas teori pembangunan dunia di era modernisasi ini menurut dua ekonom, yaitu menurut teori Harrod dan Domar. Sebelum kita membahas teori Harrod-Domar, alangkah baiknya jika kita mengerti apa pengertian dari teori pembangunan modern. Teori pembangunan sendiri merupakan serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan untuk membangun masyarakat. Sedangkan teori modernisasi berfokus pada kehidupan masyarakat pra-modern beserta ciri kehidupan, gejala sosial, serta struktur kehidupan dalam berbagai aspek baik ekonomi, politik, industri, pendidikan, dan lainnya yang menghasilkan perubahan masyarakat. Bisa kita simpulkan bahwa teori pembangunan modern adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan membangun masyarakat, di mana di dalamnya terdapat beberapa aspek, mulai dari gejala sosial, struktur kehidupan dalam berbagai aspek ekonomi, politik, industri, pendidikan, dan lainnya, yang menghasilkan perubahan masyarakat yang bercirikan modern atau lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Teori Harrod-Domar sesuai namanya itu diambil dari nama dua ekonom besar, yaitu Sir Henry Roy Forbes Harrod dan F.C. David Domar. Sir Henry Roy Forbes Harrod lahir 13 Februari 1900 di London, Inggris. Meninggal 9 Maret 1978 di Holt, Norfolk, Inggris pada umur 78 tahun. Beliau seorang ekonom Inggris yang mempelopori bidang ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Oxford dan Universitas Cambridge. Sedangkan F.C. David Domar lahir pada tanggal 16 April 1914 di kota Polandia Lodz yang termasuk wilayah Rusia pada saat itu. Domar adalah seorang ekonom Amerika Rusia yang terkenal sebagai co-author dari model Harrod-Domar. Ia meraih gelar Bachelor of Arts di UCLA pada tahun 1939, gelar Master of Science dari University of Michigan di tahun 1940, dan gelar of Science dari Universitas Harvard pada 1943. Model dari teori Harrod-Domar menekankan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Laporan ini memberikan kerangka sederhana untuk memahami proses pertumbuhan di negara-negara berkembang. Model ini menyoroti pentingnya mempertahankan tingkat investasi yang stabil dan tinggi dari waktu ke waktu. Keterbatasan dari model Harrod-Domar ini, kritikus berpendapat bahwa model ini terlalu menyederhanakan kompleksitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti kemajuan teknologi atau sumber daya manusia. Model ini mengasumsikan rasio modal output tetap yang mungkin tidak berlaku pada kenyataannya. Asumsi model Harrod-Domar. Model ini memberikan kerangka sederhana untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Hal ini menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pembangunan, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi jangka panjang. Keterbatasannya, asumsi mungkin terlalu menyederhanakan realitas ekonomi yang kompleks. Fokus pada investasi mungkin mengabaikan faktor penting lainnya. Hasil mungkin sensitif terhadap perubahan variabel utama sehingga menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Keterbatasan model asli. Model Harrod-Domar memberikan kerangka kerja untuk menganalisis pembangunan ekonomi. Ini menekankan peran tabungan dan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Modelnya sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat diakses oleh khalayak luas. Namun, ruang lingkup terbatas. Model ini tidak memperhitungkan kemajuan teknologi dan inovasi. Prinsip ini mengasumsikan rasio modal output tetap yang mungkin tidak berlaku dalam praktiknya. Fokus pada tabungan dan investasi mengabaikan faktor-faktor penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah tinjauan dari teori modernisasi Harold Domar. Manfaatnya, teori modernisasi memberikan kerangka kerja untuk memahami kemajuan masyarakat. Ini menekankan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan. Teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi modernisasi dan cara mencapainya. Kekurangannya, kritikus banyak berpendapat bahwa ini mengabaikan perbedaan budaya dalam konteks sejarah. Beberapa orang memandangnya sebagai pendekatan yang terlalu Eurosentris dan berfokus pada Barat. Teori modernisasi dikritik karena mempromosikan model yang bersifat universal. Integrasi Harold Domar. Peningkatan dengan integrasi. Model Harold Domar memberikan kerangka untuk memahami pertumbuhan ekonomi. Mengintegrasikan dengan teori modernisasi dapat meningkatkan akurasi prediksi. Menggabungkan kedua teori tersebut dapat menawarkan perspektif pembangunan yang lebih komprehensif. Tantangannya, beberapa kritikus berpendapat bahwa model Harold Domar terlalu menyederhanakan sistem ekonomi yang kompleks. Integrasi ini dapat menyebabkan konflik teoritis antara kedua kerangka kerja tersebut. Penerapan kedua teori secara bersamaan mungkin memerlukan penyesuaian yang signifikan dalam pengambilan kebijakan. Studi empiris Harold Domar, studi menunjukkan peningkatan pertumbuhan PDB menggunakan model Harold Domar. Contoh dunia nyata mendukung teori dalam strategi pembangunan ekonomi modern. Data empiris menegaskan dampak positif terhadap investasi dan akumulasi modal. Studi kasus menggambarkan keberhasilan penerapan subteori Harold Domar. Implikasi Harold Domar di masa depan. Keuntungan. Model Harold Domar memberikan kerangka sederhana untuk memahami dinamika pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi bidang-bidang investasi untuk merangsang pembangunan ekonomi dengan berfokus pada akumulasi modal. Model ini menyoroti pentingnya tabungan dan investasi. Kekurangan, model ini mungkin terlalu menyederhanakan kompleksitas perekonomian dunia nyata. Model ini mengasumsikan koefisien tetap yang mungkin tidak mencerminkan perubahan sifat produksi. Kritikus berpendapat bahwa pada akumulasi modal mungkin mengabaikan faktor-faktor penting lainnya dalam pembangunan. Bisa kita simpulkan bahwa teori Harold Domar tentang tabungan dan investasi tersebut adalah teori yang digunakan untuk memajukan suatu ekonomi negara, yaitu dengan cara mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Ya memang benar, karena dengan adanya investasi, kegiatan ekonomi di suatu negara itu bisa maju dan bisa bertambah. Terutama juga bisa untuk meningkatkan lapangan kerja, sehingga banyaknya masyarakat yang bekerja dan banyaknya cash flow yang beredar di masyarakat mungkin juga akan meningkatkan PDB negara. Namun sesuai dengan kritikus-kritikus yang mengkritik teori ini, bahwa teori ini terlalu sederhana dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek lainnya dan hanya berfokus pada investasi. Saya juga setuju dengan beberapa kritikus bahwa teori ini memang kurang mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Karena dalam investasi tidak mungkin seorang investor tiba-tiba berinvestasi pada suatu negara tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Contoh, aspek pendidikan. Aspek pendidikan itu menentukan sumber daya manusianya. Jadi, untuk berinvestasi, otomatis investor membutuhkan sumber daya. Untuk itu, pendidikan sangat penting perannya dalam menentukan atau mendatangkan investasi. Yang kedua, tentang infrastruktur.
infrastruktur juga sangat penting, terutama dalam kegiatan produksi atau produksi dan distributor dalam kegiatan investasi. Yang kedua, kegiatan politik. Bisa kita lihat di Timur Tengah, di Rusia sekarang terjadi perang, terjadi geopolitik, di mana dengan keadaan politik di suatu negara yang tidak stabil, maka investor juga tidak akan berinvestasi dalam suatu negara tersebut. Untuk berpolitik ini memang berpengaruh terutama pada hukum. Biasanya investor itu banyak mempertimbangkan aspek hukum dan kepastian hukum dalam berinvestasi, apalagi di negara kita ini ganti pemimpin, ganti peraturan, itu juga bisa meragukan para investor untuk berinvestasi di suatu negara. Yang keempat itu atau ketiga bisa kita sebut yaitu aspek pertahanan atau keamanan dari suatu negara, dan tidak mungkin seorang investor berinvestasi di suatu negara yang sedang berperang, maka investor tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan dari apa yang diinvestasikannya. Mungkin itu beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Saya juga setuju dengan teori ini, yaitu untuk memajukan ekonomi suatu negara, mungkin salah satunya adalah dengan cara investasi, namun faktor-faktor lainnya juga harus dipertimbangkan. Untuk itu sekian dari saya, terima kasih.